Baik, selamat datang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, semoga diberikan rasa sehat dan rasa aman selalu. Baik, sebelum kita memulai, akan ada sambutan terlebih dahulu dari perkumpulan Tikoli. Dipersilakan Mbak Ani Syakira. Halo, Mbak Ani Syakira. Ya, halo. Sebentar, ada suaranya nggak ya? Halo. Ya, suaranya udah kedengar. Halo semuanya, selamat siang rekan-rekan dari seluruh penjuru tanah air. Senang sekali saya Nisha Kira bisa hadir untuk mewakili Tikoli untuk membuka agenda kita hari ini. Eh, Selamat siang juga dan selamat datang pada rekan-rekan OMS dari Civil Engagement Alliance. Hari ini kita akan berkumpul di bawah satu webinar tentang topik aktivis HAM yang bersertifikat. Diskusi yang luar biasa ini akan dipandu oleh moderator kita, Mas Krayon Ahmad Zulfikar. Yang nanti, Mas Krayon, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ani Syakira. Saya akan memanggil para narasumber untuk hari ini. Ada Mbak Wiwit Husada dan ada Mbak Indah dari Komunitas Teras, ada Mbak Wiwit dari Perempuan Indonesia, lalu ada Mas Danang, cuma kayak Mas Danang lagi masih belum masuk. Tuh, Mbak Indah dan Mbak Wiwit. Ya, halo Mas Krayon. Halo Mbak, gimana kabarnya Mbak Wiwit? Baik, Mas. Mbak Indah, bagaimana kabarnya? Halo semuanya. Alhamdulillah kabar baik. Salam kenal buat semuanya. Terima kasih buat momen ini. Baik, biar kita nggak perlu berlama-lama lagi kali ya. Mungkin kita bisa dimulai dari Mbak Indah dulu untuk Oke. apa buat saya sharing kali ya kalau mau paparkan rasanya terlalu berat gitu ya. Iya benar. Oke, jadi eh, di awal mau ngobrol soal apa nih? Nah, berhubung sebenarnya ini cukup seru nih kita membahas semua ini ya karena seperti yang kita tahu kemarin tuh ada permasalahan, aku bisa jadi bentuk permasalahan atau bukan ya mungkin ada sebuah isu yang naik di permukaan bahwa aktivis-aktivis ini harus ada sertifikasi. Jadi udah kayak tukang las bawah laut Mbak Indah, punya sertifikat sendiri gitu. Nah, de- eh, menurut Mbak Indah nih, bagaimana sih maksud dari Bapak Menteri kami ini gitu loh, yang Mbak Indah lihat. Oke, ini kayaknya harus jadi asisten Pak Menteri dulu ya biar bisa menerjemahkan maksud dia gitu ya. Ya baik, teman-teman semua senang sekali bisa bertemu di momen ini. Mungkin sebelum masuk ke topik utamanya, saya perkenalan dulu ke teman-teman semua. Saya Indah. Saya salah satu dari bagian dari organisasi kecil di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nama lembaga kami Komunitas Teras. Saya salah satu yang ada di dalamnya. Nah, sebenarnya ya kami bergerak di lebih ke isu lingkungan.
Jadi kalau kemarin diajak ngobrol sama Mas Khalil dengan topik ini, saya bilang awalnya kamu yang rasanya jauh ya, gitu kan, dari isu HAM gitu. Ya biarpun ternyata kan ketika dikaitkan bagaimana isu lingkungan menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak asasi yang harusnya didapatkan oleh semua orang gitu. Namun kami memang tidak melabel diri, melabel organisasi menjadi organisasi yang memang spesifik di isu HAM-nya gitu. Nah, tapi buat saya pribadi ini topik yang menarik sebenarnya. Tidak hanya ingin mencari apa sih yang ada di belakang pikiran pemerintah untuk ide sertifikasi itu, tapi juga saya menangkap ini jadi momen refleksi juga gitu buat kita gitu kan. Seberapa kita sebenarnya cukup, kalau buat saya pribadi jauh gitu dari eh, apa bayangan atau pikiran melabel diri sebagai aktivis aja itu udah kayaknya jauh banget gitu kan. Apalagi sampai ke ada sertifikasi. Tapi kalau tadi pertanyaannya Mas Krayon, seperti apa pemerintah sebenarnya dengan gagasan itu, ya kalau saya ya menanggapinya mungkin tidak dari sisi administrasi, akan ada pelayanan yang lebih, perlindungan yang lebih terhadap aktivis yang dilegalkan atau disertifikasi sebagai aktivis HAM. Namun lebih pada sebenarnya kalau saya pribadi untuk melihatnya, eh, pemerintah itu sangat menyederhanakan nilai dari eh, aktivis itu sendiri gitu. Mungkin kalau jadi pertanyaan ya, apakah aktivis itu profesi atau kita sadar itu adalah panggilan nurani gitu. Kalau profesi saya dibayar, saya kerjakan gitu kan. Kalau kerja-kerja aktivis, saya pikir kita semua mungkin ada yang lebih senior, yang lebih paham seperti apa kerja aktivis itu yang sebenarnya nurani yang memanggilnya tanpa pamrih, dan dia akan mengupayakan sekuat dia gitu untuk eh, mencapai tujuan untuk kebaikan orang lain gitu. Kalau mungkin kalau profesi ya yang paling awal yang kalau saya pahami sedangkal ini ya lebih ke pemenuhan kebutuhan pribadi dulu gitu. Dapat gaji, bisa hidup, selesai sampai di situ. Kalaupun nanti akan berbagi ke orang lain itu step berikutnya. Namun kalau kerja aktivis memang dari awal bahwa kita terpanggil dengan situasi yang sedang tidak menyenangkan, ada yang merugikan gitu kan orang banyak, dan kita terpanggil tanpa harus di label lebih dulu atau tanpa harus dibayar lebih dulu untuk melakukannya. Bahkan mungkin orang tidak pernah tahu kalau kita melakukan itu. Nah, sehingga menjadi pertanyaan ketika itu akan disertifikasi, itu buat saya nilainya dulu yang sebenarnya itu yang begitu apa ya, tidak tidak lagi sebenarnya ditempatkan di nilai-nilai yang aktivis itu sebenarnya tidak terbayarkan dengan uang itu. Mungkin itu dulu komentar dari saya, Mas Baik, Krayo. mantap sekali, Mbak. Kalau dari Mbak Wiwit nih, sorry, melihatnya seperti apa sih tentang wacana ini gitu loh. Iya, baik sebelumnya, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada komunitas Tikoli yang sudah memberikan saya waktu untuk ikut berdiskusi bersama dengan senior kita ya, Mbak Indah dan juga Mas Danang. Salam kenal Mbak Indah. Dan juga teman-teman, terima kasih juga yang sudah berpartisipasi pada siang hari ini. Saya kira nanti juga saya sedikit tambahan aja ya, karena memang di sini udah ada Mbak Ida dan Mas Danang, jadi saya selaku adik-adik ini jadi ikut aja gitu. Iya, terkait dengan pelabelan ya, apa apa namanya sertifikasi aktivis HAM ini. Em, saya kira em, justru menjadi aktivis tanpa label ya istilahnya. Kalau saya nyebutnya tanpa label itu adalah sebuah kayak resistensi aja sih. Jadi resistensi itu kan adalah sebuah kemampuan di mana kita itu bisa bertahan, kemudian bisa melawan, bisa menentang
bisa menolak pengaruh gitu, tanpa memang ada yang menekan, ada yang mempengaruhi gitu. Jadi memang bukan, maksudnya bukan melawan secara fisik ya, bukan untuk berkoar-koar, tapi bagaimana kita itu secara sadar untuk tidak tunduk pada suatu sistem yang mencoba untuk mengontrol diri kita, termasuk dengan sertifikasi ini sendiri gitu. Bahkan saya kira label dari wacana sertifikasi ini sendiri malah menjadi beban bagi para aktivis ini, menurut saya. Karena memang eh, apa ya, kalau misalnya memang sampai ada gitu, amit-amitnya menurut saya ya, berkaca dari kejadian yang kemarin misalnya, tempo lalu sahabat kita Mas Andri Yunus kan, ya dari situ eh yang tidak punya sertifikat apapun, ia menjadi target, beliau menjadi target gitu. Dan ini membuktikan bahwa kayak label pun tidak bisa melindungi siapapun, sertifikat tidak bisa melindungi siapapun, bahwa bahkan em, ketika nanti ada sertifikasi ini itu malah justru memudahkan semua orang karena kan udah ada daftarnya tuh untuk siapa sih yang akan dibungkam selanjutnya gitu, siapa yang akan dilihat selanjutnya itu. Mungkin itu dulu Mas Krayon. Ya, sorry, ternyata aku masih di mute. Eh, ya, karena itu menarik ya sebenarnya. Aku ketika aku mendengar ada wacana nanti seluruh aktivis Ya, itu akan ada tersertifikasi khusus gitu kan. iya benar. Bahasanya kalau ini kan seperti itu ya, Mbak Wibit Mainda ya. Iya. Hmm. Eh, Bentar, ini Mas Riki resen. Ada apa Mas Riki? Ah, selamat sore semua. Sore. Sore. Boleh boleh tanya sedikit tidak? Oh, boleh, boleh. Mengenai aktivis HAM ini, ah, kalau kita berbicara tentang aktivis HAM, artinya sama seperti yang tadi ah, Mbak yang pertama duluan tadi bicara bahwa kalau kita berbicara tentang aktivis maka kita tidak berbicara tentang uang. Nah, di sini ah kita lihat bahwa aktivis HAM itu artinya kita juga harus memiliki satu peraturan yang betul-betul memegang teguh tentang tentang HAM tersebut. Tidak, kalau kita tidak punya peraturan atau yang disebut dengan ada dalam undang-undang, kalau kita tidak punya hal tersebut nanti kita mau buat apa-apa tuh susah sebagai aktivis HAM. Karena oh ya, saya belum perkenalkan diri ya, minta maaf, minta maaf. Saya Riki dari uh, NPC Kabupaten Kupang, saya dari NTT, dan saya organisasi kami itu bergerak pada teman-teman disabilitas. Nah, saya berbicara HAM di sini karena teman-teman di Kupang, teman-teman disabilitas di Kupang tuh paling banyak terkena dampak dari pelecehan seksual dan juga lain-lainnya. Itu yang dari uh, saya saya mau hari ini kita berbicara di sini bukan hanya wacananya saja, tapi kita buat satu peraturan yang betul-betul melekat dan itu bisa dianulir oleh semua. Jadi kalau kita semua dari berbagai daerah, dari kota dan provinsi masing-masing, maka kita harus punya peraturan juga di tempat kita masing-masing. Dan itu kalau bisa mulai dari pertemuan Zoom hari ini kita mungkin bisa eh, bekerja sama, kita semua saling bergandengan untuk membuat satu peraturan yang melekat untuk kita semua aktivis. Kalau mengenai sertifikatnya, sertifikat untuk aktivis HAM tersebut, saya rasa itu tidak terlalu penting sih sertifikatnya karena bagi saya menjadi aktivis itu lebih lebih menjalur ke kita berbuat apa untuk mereka. Kalau kita punya sertifikat, tapi kalau kita tidak bisa berbuat sesuatu, itu sama saja dengan nol, hasilnya nol. Jadi semoga pertemuan hari ini bisa menghasilkan sesuatu yang bisa berkembang dan kita semua bisa memakai dalam eh, organisasi kita masing-masing dan dalam kabupaten dan provinsi masing-masing gitu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Riki.
eh, atas masukannya. Ya, eh, aku belum tahu nih. Nah, ini jadi menarik nih dari Mbak Wiwit dan Mbak Indah mengenai apa yang tadi itu kan disampaikan oleh Mas Riki tentang bagaimana peraturan-peraturan yang dalam tanda kutip mungkin tidak tertulis gitu nanti di antara para aktivis atau para pegiat pegiat sosial mungkin ya. Aku lebih suka membahas karena rasanya berat untuk mencamkan nama dengan aktivis itu karena aku tuh selalu mengingat kata-kata dari almarhum Munir bahwa karir tertinggi seorang aktivis itu bukan jabatan tapi mati gitu loh. Maksudku kayaknya bahasa aktivis itu terlalu berat gitu. Mungkin apa Mbak Wit atau Mbak Indah punya punya pandangan yang lain gitu. Oke, Mbak Wit, aku komen duluan ya, nyambung nih. Sebenarnya kalau Mas Riki tadi mungkin next pembahasan ya agak sudah lebih advance kayaknya kalau untuk sampai membahas peraturan. Mungkin saya juga belum begitu sampai dengan apa mengkonkretkan untuk gagasan itu. Em, Mungkin bisa kalau untuk diskusinya udah lebih maju, lebih naik, mungkin bisa akan ke sana. Tapi mungkin untuk ini yang pertemuan hari ini karena ini adalah kita ngobrol soal wacana sertifikasi aktivisme itu, jadi sebenarnya lebih menarik sebenarnya eh, buat saya untuk mengecek lagi nilai-nilai itu kan gitu. Eh, Ya buat saya pribadi sebenarnya dengan aktivitas yang kami lakukan sekarang, sebenarnya bagaimana mungkin tidak hanya di wilayah-wilayah pedesaan yang terpencil yang kami dampingi, bahkan sebenarnya di perkotaan pun ketika ada panggilan hati untuk kalau sekarang kami di sini lagi eh, intensitas hujan tinggi, kemudian diguyur hujan deras, jadi banyak sekali spot-spot yang terdampak banjir gitu. Nah, saya pikir eh, aktivis itu agak menjadi agak buat saya agak sulit ketika dia sudah disegmentasi gitu kan. Ya ada aktivis perempuan, kemudian aktivis khusus difabel, eh, aktivis buruh gitu. Padahal sebenarnya dalam kehidupan kita ya yang saya alami sebenarnya itu sangat berhubungan antara satu dengan yang lain gitu. Em, Mungkin kalau spesifikasi aktivis mungkin bisa jadi ya teman-teman yang lebih sudah lebih apa mendalami itu. Tapi buat saya mungkin karena kami bukan dari organisasi memang yang spesifik di HAM-nya sendiri ya melihat ini menjadi lebih general begitu. Ketika ada panggilan nurani untuk membantu, kemudian untuk melihat ada kondisi yang tidak baik-baik saja, ada kondisi yang di mana kita merasa pemerintah gagal untuk bukan gagal ya, belum sampai mampu gitu untuk melihat bagaimana nasib masyarakatnya yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab mereka, maka kita datanglah mengambil ruang-ruang itu untuk mengorganisir masyarakat untuk bisa berpikir dan bisa membuat kondisi mereka lebih baik gitu. Ya dari soal pendanaan mungkin itu masalah yang berbeda. Mau pendanaan dari mereka sendiri ataupun kita akan membantu mencari. Tapi itu nggak ada perintah. Perintah itu datang dari hati kan gitu. Melihat kondisi yang tidak baik-baik saja kemudian kita terpanggil untuk itu. Bahkan nggak ada yang apa yang memastikan kita punya bayaran untuk mengerjakannya gitu. Bahkan bahkan kita akan menggunakan waktu, menggunakan uang, menggunakan sumber daya yang kita punya untuk melakukannya. Sehingga buat saya eh, panggilan-panggilan nurani itu yang eh, menjadi sulit untuk di apa disegmentasi ada aktivis khusus untuk buruh, kemudian untuk aktivis anak dan lain-lain. Nah, itu mungkin karena kami mungkin bukan organisasi yang spesifik di khusus di pembelaan HAM, apalagi pendampingan kasus gitulah. Jadi secara umum kami melihatnya. Nah, mungkin secara lebih menarik kalau saya lebih melihat siapakah sebenarnya yang layak menyematkan label aktivis itu ke seseorang gitu. Apakah dari apa yang dia lakukan sekarang atau dari hasil yang nanti akan terbukti perjuangan dia. Apakah perjuangan itu akan ada waktunya, akan berhenti di suatu saat. Mungkin kalau kita lihat ada yang dikata kadang-kadang mantan aktivis kan gitu. Kita bisa dengar tuh mantan aktivis artinya dia yang sudah tidak lagi memperjuangkan apa yang kemarin dia perjuangkan gitu. Sehingga labelnya udah mantan kan gitu.
itu mungkin satu satu hal. Tapi ada juga sebenarnya kita melihat sekarang mudah banget orang di label aktivis kan gitu, turun ke jalan demonstrasi, kita nggak tahu motifnya apa, itu udah di label aktivis gitu kan, sebegitu mudahnya gitu. Jadi menjadi ini juga mungkin bagian dari Mas Riki tadi. Sebenarnya eh, apa ketika pemerintah akhirnya bisa begitu memberikan nilai, kalau buat saya nilainya sangat hampir tidak bernilai ketika sebenarnya sebegitu mudah untuk mensertifikasi gitu kan. Siapa sih sebenarnya yang bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang dikerjakan oleh orang-orang yang akhirnya layak disebut aktivis itu gitu. Mungkin itu dulu dari saya yang ya cukup sedikit punya pemahaman soal ini, tapi saya merasakan ketika bekerja di Tapak dan merasakan itu gitu. Mungkin itu teman-teman. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum aku ke Mbak Wiwit nih, sepertinya Mas Danang sudah ada di ruangan Zoom. Mas Danang, Ya, halo halo Mas. Ryan. Halo. Gimana kabarnya Mas? Syukurlah sehat, Bang. Ini sembari perjalanan. Mohon Waduh, maaf. ya, oke. Em, Sekarang nih kita, mungkin Mas Danang masih di perjalanan. Dari Mbak Wiwit sendiri, bagaimana tuh tanggapan yang tadi? Iya, Mas Riki bagus ya tanggapannya. Mungkin eh, tadi udah dijawab juga sama Mbak Indah. Mungkin juga perlu diluruskan bahwa ini kan wacana yang belum terjadi gitu dan sempat dibatalkan juga wacananya. Nah, mungkin saya mau men-highlight terkait dengan tadi kan Mas Riki juga bilang terkait dengan dampak. Saya ingin mungkin berbicara terkait dengan dampak apa sih gitu kayak yang akan terjadi pada anak muda karena saya mewakili anak muda di sini jadi mungkin saya mewakili anak muda gitu khususnya perempuan. Nah, em, saya mengutip dari teorinya Frederick Sauer ya tentang chilling effect di mana efek jera dari eh, hal ini gitu di mana nanti artinya adalah kita itu tidak perlu dipenjara untuk berhenti bersuara gitu. Dari adanya wacana ini, bahkan kita ngerasa kayak di delegitimasi diri sendiri. Siapa sih kita itu untuk berbicara gitu. Dan nantinya juga kayak misalnya kami dari eh, teman-teman pegiat sosial perempuan, kita juga mengalami beban ganda. Misalnya kayak kami pernah saya ingin bercerita sedikit terkait dengan kejadian tempo lalu juga di Bali, ketika kami sedang ikut em, kegiatan menolak gerakan menolak komersialisasi air. Kami dikepung dan salah satu teman perempuan kami kebetulan saat itu juga sedang mengalami periode ya bulanan menstruasi. Dan kami di situ eh, tidak bisa keluar karena ketika keluar dikira kami akan melarikan diri gitu. Eh, Padahal teman kami butuh eh, apa namanya pembalut ya untuk butuh kan dan kami tidak boleh keluar. Di situ kami mengalami beban yang mana sebagai perempuan dan juga pegiat sosial lah gitu istilahnya tadi ya. Kemudian juga kami mengalami misoginis. Kalau di forum ini mungkin perempuan sudah equal dan equity ya. Jadi kayak kita sama-sama sebagai manusia gitu. Tapi ketika kami keluar, bahkan kayak saya yang belusukan di mana-mana ketemu orang dan bahkan masih ada komentar yang kamu ngapain sih ngomongin politik misalnya, kamu ngapain sih koar-koar terkait dengan kebijakan gitu-gitu. Itu kami masih mengalami hal tersebut. Dan bahkan ya ngapain kamu kritik, kamu kan perempuan gitu. Masih ada yang komen yang seperti itu. Kami juga dianggap terlalu emosional, terus diragukan kapasitasnya karena kami seorang perempuan juga. Gitu. Nah, jadi ada efek-efek yang kami alami.
Jadi sebelum juga terjadi sertifikasi, kami sebagai pegiat sosial juga mengalami hal itu gitu. Dan mungkin eh, ada efek juga, efek yang menular ketika satu teman kami mundur dan yang lain juga ragu gitu. Ini saya bercerita lagi terkait dengan kegiatan kami ketika mendampingi korban pelecehan seksual, di mana eh, saat itu memang kami memang masih tangan kosong ya, jadi belum belum banyak kolaborasi dengan LBH dan juga belum ada kenalan jaringan-jaringan gitu. Jadi ketika kami lapor, mungkin karena kami perempuan atau ya kami ditolak dan dari situ teman-teman sudah mundur duluan. Dan ketika ada yang mundur ya yang lain juga ikut takut gitu loh. Jadi sebelum ada ini juga kami sudah mengalami hal-hal ini. Mungkin itu sih sharingnya dari kami Mas Krayon. Baik, eh, Mas Danan, apa sudah bisa? Aku mau nanya-nanya juga nih ke Mas Danan. Halo, ya Halo Mas. Mas Danan. Gimana Mas? Mas, Ya, kedengaran dari nggak Mas? kedengaran. Eh, dari Mas Danan sendiri nih, apakah perspektif secara apa bahasanya mungkin hukum, secara legal gitu tentang tentang apa yang sedang terjadi gitu, wacana sertifikasi yang katanya sih nggak jadi, tapi ada yang masih, karena beritanya masih cukup simpang siur gitu loh. Mungkin Mas Danang yang bisa lebih menjelaskan bagaimana sih posisi aktivis itu sebenarnya seperti apa gitu loh. Kalau Mas Danang, Oke. Ya, halo. Eh, aku coba sharing sedikit ya teman-teman semuanya. Nah, dan mohon maaf kalau nggak bisa ini buka video karena ternyata device-nya harus dibalik dulu baru ini nyala. Nah, eh, paling ini sih sepertinya Kementerian Hak Asasi Manusia lagi ngajak bercanda kita semua ya soal itu ya. Nah, sorry Bang Ryan, dengar jelas ya? Oh ya, oke. Nah, kalau kita eh, coba ngulik gitu ya, sebenarnya secara bahasa kan aktivis kan, eh, ya ini bukanlah hal yang baru ya di Indonesia, tapi itu digunakan di beberapa negara kayak gitu, dan itu sudah jauh-jauh hari gitu ya penggunaan kalimat aktivis itu. Dan konteks aktivis sebenarnya disematkan kepada orang-orang yang kemudian ya membahas isu politik, isu sosial. Nah, dan seringkali misalnya juga dilekatkan oleh partai politik, atau kalau enggak ya di teman-teman NGO juga juga disematkan kata itu, sekalipun kemudian tidak terbatas pada orang-orang yang berada dalam institusi tersebut. Nah, kalau kemudian konteks sertifikasi aktivis itu, kalau kami coba melihatnya itu ini sih beberapa situasi politik gitu ya di Indonesia 1 tahun atau 2 tahun terakhir inilah kayak gitu ya. Selain kemudian hari ini juga Kementerian HAM dan DPR itu sedang menggodok soal revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Nah, selain itu kemudian kalau teman-teman ingat beberapa tahun belakangan ini seringkali aktivis atau kemudian NGO atau LSM itu kemudian eh, ada inilah disematkan bahasa-bahasa yang misalnya ini agen asing atau antek asing dan semacamnya kayak gitu. Nah, makanya ngomongin soal sertifikasi aktivis ini nggak bisa kemudian dilepaskan dengan situasi-situasi sebelumnya yang misalnya kita bisa mengingat apa ya uh,
Nih, kalau teman-teman ingat soal apa namanya audit, nah audit NGO. Nah, perihal audit NGO itu pun juga tidak bisa dilepaskan dengan situasi politik di mana kemudian maraknya teman-teman NGO, maraknya teman-teman aktivis itu kemudian sedang melakukan kritik terhadap pemerintah. Nah, dan situasi itu juga serupa, tidak hanya terbatas di NGO, dan khawatirnya soal sertifikasi aktivis itu kemudian juga diindikasikan arahnya adalah soal pengekangan terhadap kerja-kerja aktivis. Nah, sebenarnya kalau kemudian dalihnya hari ini kan sertifikasi aktivis itu kan untuk perlindungan terhadap aktivis. Nah, tapi coba kita cek gitu ya. Sebenarnya term aktivis ini itu kan bisa dilekatkan dengan berbagai istilah serupa. Misalnya soal pembela hak asasi manusia. Terus misalnya kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ada istilah soal pejuang hak atas lingkungan hidup. Terus kalau kita merujuk kepada TPKS, ada pendamping korban kekerasan seksual. Nah, kalau di Undang-Undang Bantuan Hukum bisa kemudian dilekatkan terhadap orang yang memberi bantuan hukum, atau kemudian juga bisa dilekatkan kepada paralegal, dan banyak aturan-aturan lain yang sebenarnya juga mengatur hal-hal tersebut. Nah, yang kemudian saya sebutkan tadi itu sebenarnya juga bagian dari aktivisme itu sendiri gitu. Nah, makanya kalau kemudian kita ngomongin soal perlindungan, nah sebenarnya itu aturan-aturan yang sebelumnya itu sudah ada dengan dengan yang mencar-mencar tadi ya, ada UU PPLH, ada Undang-Undang HAM, ada UU TPKS, ada Undang-Undang Bantuan Hukum dan lainnya. Nah, tapi kalau kemudian memang benar aktivisme sertifikasi aktivis itu untuk perlindungan, nah kenapa kok kemudian teman-teman yang sedang bergerak di isu-isu lingkungan, teman-teman yang kemudian menyuarakan hak asasi manusia atau kemudian demokrasi, hari ini justru kemudian mendapatkan kriminalisasi. Misalnya di konteks orang-orang yang kemudian menolak pertambangan, mereka kemudian dikenakan pasal Undang-Undang Minerba, penghalang-halangan. Nah, padahal di UU PPLH kita bisa melihat bahwa orang yang kemudian membicarakan soal isu lingkungan, menyuarakan isu lingkungan, yaitu tidak, mereka dapat impunitas gitu. Mereka tidak bisa kemudian dikenakan proses hukum. Begitu juga dengan teman-teman korban pendamping korban kekerasan seksual. Nah, makanya ini sangat aneh gitu ya. Yang dicanangkan adalah sertifikasi aktivis untuk kemudian perlindungan terhadap aktivis itu sendiri, tapi justru kemudian kita melihat ke belakang, aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap aktivis itu justru kemudian dinegasikan oleh pemerintah. Nah, jadi ada ketidaksinkronan tersebut, makanya sangat aneh. Belum lagi kemudian kita melihat hari ini cukup gencar gitu ya isu soal rezim Prabowo gitu ya, dengan segala kebijakannya itu dikritik oleh masyarakat sipil. Nah, justru orang-orang yang kemudian mengkritik, misalnya pasca peristiwa Agustus yang rame-rame itu karena ada ada peristiwa pelindasan terhadap Afan, malah banyak ribuan aktivis gitu ya itu kemudian ditangkap. Nah, selain itu kemudian hari ini orang-orang yang menyuarakan isu bermasalahnya kebijakan MBG, terus kebijakan-kebijakan lain, nah itu justru kemudian dikriminalisasi. Makanya yang patut dikhawatirkan adalah ketika kemudian ngomong soal sertifikasi aktivis dan sampai bahkan muncul istilah ini mana yang aktivis, ini mana yang bukan. Nah, ini malah jadi kekhawatiran kita gitu ya. Ternyata itu malah justru orang-orang yang paling getol bersuara itu malah kemudian
dianggap tidak dikategorikan ke dalam aktivis, tapi justru orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, orang itu malah kemudian disertifikasi aktivis. Nah itu sih sementara Bang Krayon dan Oke, teman-teman. Mas Renang. Ya, itu jadi menarik ya. Jangan sampai malah jadi backfire ke kita sendiri kali ya Mas Renang ya. Jangan jadi bumerang gitu nantinya. Nah, terkait aktivisme ini nih, aktivisme yang dari tadi kita bicarakan gitu. Aku aku penasaran nih sama para narasumber atau mungkin teman-teman yang ada di sini juga bisa di kolom komentar. Apa sih aktivis itu gitu loh. Kita harus mengenal dulu nih apa itu aktivis gitu. Mungkin dari Mbak Wiwit atau Mbak Indah dulu atau Mas Danang dulu, boleh? Gimana, Mas? Iya, Boleh karena kita diulang? ada Mas Danang, karena kita dari tadi berbicara tentang aktivisme ini, apa sih aktivisme itu gitu loh? Oke, ini seperti yang aku sampaikan di awal tadi sih, Mas. Sebenarnya, jadi apa namanya, aktivis ini sebenarnya bukan barang baru gitu ya. Dan sederhananya kemudian uh, itu disematkan kepada orang-orang yang kemudian mengusung atau menyuarakan isu-isu sosial, politik, demokrasi dan hak asasi manusia gitu. Nah, dan bahkan kemudian narasi aktivis itu sebenarnya juga bisa kemudian dilekatkan terhadap istilah-istilah lain gitu. Misalnya kalau di isu hak asasi manusia ada istilah pembela HAM gitu ya, pembela hak asasi manusia. Itu juga bagian dari isu itu juga bagian dari aktivisme kayak gitu. Nah, tinggal kemudian gerakannya apa yaitu dilekatkan ke konteks pemajuan isu hak asasi manusia dan sebagainya. Termasuk kemudian ngomongin soal lingkungan tadi, nah itu juga aktivitas yang kemudian juga bagian dari kerja-kerja aktivis, termasuk kemudian advokasi isu-isu apapun itu ya, baik demokrasi, baik itu negara hukum, baik itu politik dan lain-lainnya. Terima kasih Mas atas penjelasannya. Mungkin Mbak Indah, Iya, karena saya jauh dari apa dari em, apa pemahaman orang-orang hukum ya, yang memaknai ini sangat awam gitu. Jadi kalau untuk sampai saat ini saya memaknai bahwa seorang aktivis adalah seorang yang sebenarnya memperjuangkan kehidupan yang layak buat orang lain. Eh, Bagaimana memperjuangkan itu yang sebenarnya eh, itu adalah hak dasar yang harus didapatkan oleh orang-orang yang dimana sebenarnya semua orang punya hak untuk hidup layak, punya hak untuk mendapatkan perlindungan. Nah, itu harusnya yang harus terpenuhi gitu. Nah, orang-orang yang sedang memperjuangkan norma-norma, aturan-aturan itu yang seharusnya terjadi, yang dengan tanpa tadi panggilan, kalau saya bilangnya panggilan nurani itu tanpa pamrih, artinya dia tidak dalam posisi dipekerjakan untuk melakukan itu secara formal. Jadi yang buat saya yang paling mudah untuk saya pahami bahwa aktif itu diawali dengan panggilan hati gitu, panggilan nurani untuk melakukan sesuatu untuk memperbaiki situasi yang buruk menjadi lebih baik gitu. Dan itu bukan hanya untuk dirinya, bukan untuk dirinya gitu, tapi untuk orang lain, orang banyak. Nah, itu yang mungkin gerakan itu yang menjadi nilainya yang tidak bisa terbayarkan dengan uang gitu. Mungkin sesederhana itu memaknainya ya. Nah, kalau itu dari saya sih teman-teman gimana memaknai itu. Jadi mungkin yang lebih ya tadi kembali ke pertanyaan saya, siapa eh, yang lebih yang memang pantas menyematkan label aktivis itu ke seseorang itu. Dan sebenarnya apa yang bisa membuktikan
gitu kan? Apa yang bisa membuktikan bahwa dia memang benar-benar seorang yang memperjuangkan sesuatu buat orang lain dengan tanpa pamrih tadi gitu. Itu menjadi buat saya itu jadi tidak mudah untuk terbaca gitu kan. Karena banyak orang juga yang melakukan sesuatu memang ada sesuatu motif di belakangnya. Dan mungkin tidak semuanya murni gitu. Nah, perjuangan-perjuangan ini kan yang mungkin lebih banyak mungkin teman-teman yang lebih bisa memaknainya, mungkin yang hadir di dalam Zoom ini pun mungkin dia punya pandangan yang lebih mendalam terkait itu. Itu sih Mas Krayon dariku. Baik, terima kasih Mbak Indah. Kalau dari Mbak Wiwit, Aktivis ya. Aktivis mungkin aktif. Kalau kalau saya mengartikannya adalah aktif ya, dari kata aktif mungkin. Jadi aktif adalah orang yang aktif bergerak, yang mana eh, memperjuangkan hak-hak keadilan. Jadi siapa saja orang yang eh, memperjuangkan keadilan tuh mungkin menurut saya udah dianggap aktivis. Jadi kayak misalnya Mbak Indah bilang saya belum pantas dibilang aktivis. Ya mungkin tidak bisa menyematkan diri sendiri, tapi ketika udah berjuang untuk eh, di komunitasnya, kemudian memperjuangkan keadilan, memperjuangkan untuk eh, apa keadilan ekologi misalnya, itu mungkin sudah dianggap aktivis. Itu Mas Krayon. eh, nah sekarang aku mau nanya nih ke Mbak Wiwit sebagai apa ya? Ya, ya, Hmm. sebagai yang seperti kita tahu, ini anak-anak muda nih, termasuk saya pribadi, kita kan cukup aktif atau gemar bermain di media sosial ya. Mm-mm. Kita menggunakan media sosial ini semaksimal mungkin biar suara-suaranya bisa teramplifikasi dengan baik kan. Iya, betul. Namun itu datang dengan resiko Iya, betul. yang mungkin eh, para pegiat sebelumnya tidak mendapatkan resiko yang mungkin sama. Iya. Nah, dari Mbak Wit sendiri kayak gimana sih itu eh either melihat, melihat, menanggulangi dan menyelesaikan ketika terjadi satu hal yang tidak diinginkan gitu. Hmm. Eh, Kalau saya melihat sosial media di era sekarang ya, Mas. Jadi sosial media itu punya dua wajah ruang digital menurut saya. Jadi mungkin kalau kita bahas di konteks yang sekarang, yang pertama mungkin masuk sosmed itu bisa masuk pada perjuangan HAM di era baru, dan yang kedua sebagai medan kontrol. Nah, kenapa arena perjuangan HAM baru? Karena memang sekarang ya kalau misalnya ngomongin sosmed, saya sebagai pengguna sosmed aktif gitu, ya kita lebih gampang campaign di ranah-ranah yang memang sampai ke akar rumput gitu. Dan misalnya kayak dokumentasi pelanggaran HAM secara live report juga, kayak eh, kasus-kasus pesantren yang dari dulu tidak, ya bukan tidak pernah ya, mungkin pernah, tapi eh, kayak pelecehan-pelecehan seksual di ranah pesantren itu baru mencuat tuh di era-era sekarang gitu, di era media sosial. Karena memang kekuatan viral itu benar-benar yang berpengaruh gitu, karena ada viral kemudian mereka ditelusuri gitu kan. Dulu kan kalau misalnya ada kasus kayak gitu tabu, orang tidak berani menyangkal karena ya sami'na wa ata'na gitu kan. Nah, mungkin juga bisa untuk konten education ya, tadi balik lagi untuk campaign, jadi kayak untuk apa namanya, bikin-bikin postingan pendidikan gitu, itu lebih lebih mudah dijangkau gitu. Nah, em, It's 15 hours. apa namanya, di era sosial media ini juga itu kita bisa menjangkau gerakan solidaritas sampai ke pelosok-pelosok. Kayak misalnya sekarang kita bisa silaturahmi dengan teman-teman yang ada di
Jogja misalnya, ada yang di Sulawesi, ada yang di Sumatera, di Jakarta juga gitu. Itu lebih gampang komunikasinya. Tapi ternyata ya memang ada eh, tajamnya juga nih media sosial. Kayak eh, ada doxing gitu kan, beberapa influencer yang memang eh, bersuara itu ya mereka di spam, di teror gitu. Mereka em, bahkan ada yang beberapa yang ketakutan gitu. Dan algoritma media sosial juga yang katanya bisa di apa ya, diviralkan lewat lewat hook, kemudian SEO itu juga kadang menurut saya itu adalah sebuah pembohongan karena algoritma juga bisa dikontrol sih menurut saya juga gitu. Dan ditambah buzzer ya, buzzer di mana-mana. Dan saya pun yang pengguna media sosial aktif kadang masih belum bisa buzzer membedakan mana buzzer mana bukan karena ada buzzer-buzzer sekarang tuh yang memang pinter gitu, bukan yang langsung terang-terangan apa namanya membela satu atau dua gitu, tapi memang mereka tuh smooth sekali menjadi buzzernya. Nah, itu yang perlu apa ya? Perlu pengamatan lagi untuk kita itu tidak terprovokasi untuk tidak memakan hoax gitu. Itu sih Mas Rayon. Masih di mute, Mas. Sorry, 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 sorry. Ya itu juga salah satu ketakutan lah ya, yang sering terjadi di teman-teman yang di teman-teman muda gitu yang merasakan bahwa masa gue repost doang, saya repost doang bisa Iya, masuk penjara kan gitu ya. iya, Itu yang terjadi gitu dari kejadian kemarin. Nah, sekarang aku mau nanya ke Mbak Indah. Ya, Mbak Indah. Mbak, dengan situasi Indonesia yang seperti ini, dengan kondisi masyarakat sipil yang ruangnya itu tidak besar, gerakan nyata yang mungkin kita lakukan untuk nggak mungkin kalau berubah terlalu berat kali ya. Mungkin untuk mengengkol sedikit agar kita menuju ke tempat yang lebih baik gitu. Seperti apa sih, Mbak? Ya kayaknya pertanyaannya berat banget ya. Iya, dalam situasi eh, sekarang ini ya, rasanya menjadi sangat sulit untuk percaya dengan pemerintah gitu. Ingin banget percaya, tapi sulit banget untuk bisa percaya gitu. Apalagi kalau dengan tadi wacana sertifikasi aktivis HAM itu untuk eh, sebuah janji perlindungan gitu. Sedangkan kita tahu situasi sekarang itu berbanding terbalik gitu kan, apa yang terjadi. Maka menjadi sangat sulit untuk mempercayai. Apalagi banyak pengabaian-pengabaian yang kita bisa lihat yang sangat dekat dengan kita gitu. Dan itu tidak menjadi concern mereka sama sekali gitu. Sampai orang korban nyawa pun juga nggak jadi masalah gitu sekarang, dianggap biasa dengan kelalaian pemenuhan hak dasar gitu. Nah, buat saya yang paling mungkin sebenarnya yang bisa dilakukan ya, artinya dengan wacana ini yang dari awal tadi saya udah bilang, kalau sebenarnya jadi momen juga sebenarnya merefleksi diri sendiri gitu, untuk menguatkan gerakan ya dari diri sendiri gitu kan, kembali mengecek gitu kan, sebenarnya nilai-nilai eh, memperjuangkan sesuatu tadi, bahwa kita memperjuangkan ini dari panggilan panggilan hati itu, apakah masih di sana atau memang kita melakukan ini karena panggilan proyek doang gitu kan, ada di masyarakat ya memang karena kita ada donor yang ngasih anggaran sehingga kita ada di sana, atau itu sebenarnya menjadi bagian dari alat kan gitu, itu tipis banget tuh gitu. Nah, selalu kembali untuk membuka ruang-ruang refleksi sebenarnya untuk menguatkan gerakan. Buat saya, kita nggak bisa menguatkan orang lain, nggak bisa menguatkan masyarakat kalau kita pun udah mulai semakin rapuh untuk sebenarnya mengukur nilai-nilai tadi, gimana sih kita memperjuangkan sesuatu gitu untuk kebaikan banyak orang. Saya nggak akan bilang bagaimana saya sebagai seorang aktivis karena saya bilang dari awal mungkin saya terlalu berat untuk ada di label itu masih sangat jauh, yang dilakukan masih sangat kecil gitu. Dan
mungkin juga belum bisa terukur hasilnya, tapi selalu ada niat yang begitu besar untuk melakukan hal yang bisa merubah situasi ini gitu. Mungkin nggak banyak orang yang di dalam lingkar saya, tapi orang-orang yang tersentuh dengan saya, maka itulah yang bisa saya eh, bantu semampu kami gitu kan, di organisasi kecil kami gitu. Nah, mungkin itu dulu menguatkan kembali merefleksi nilainya ke diri sendiri, kemudian mulai menguatkan orang-orang yang ada di sekitar. Saya pikir aktivis akan seharusnya menjadi banyak gitu, nggak cuma menjadi satu orang gitu kan, tapi seharusnya orang-orang yang kita dampingi juga harusnya menjadi orang-orang yang bisa ada di nilai-nilai itu gitu. Masyarakat yang kita dampingi juga harus memperjuangkan itu seperti kuatnya kita memperjuangkan. Sehingga kalaupun dalam kondisi pemerintah akan melabel orang-orang yang mungkin jauh dari yang sebenarnya orang-orang yang pantas dilabel sebagai aktivis yang tersertifikasi itu, nggak ada pengaruhnya gitu. Jadi buat saya sebenarnya nggak cukup, nggak menarik gitu dengan wacana itu, nggak peduli lah ya. Istilah mungkin sederhananya nggak peduli dengan itu karena nggak ngaruh. Karena yang melakukan itu kita gitu. Jadi semakin memperbesar orang-orang yang juga akan angkat apa eh, kekuatan untuk melakukan perjuangan ini, memperbanyak itu menjadi merangkul orang lebih banyak untuk bisa satu perjuangan dengan kita semua, itu hal yang paling mungkin bisa dilakukan. Mungkin itu Mas Kayu dari Baik, nah itulah kenapa aku mempertanyakannya langsung ke Mbak Indah. Sebelum kita ini, aku punya pertanyaan terakhir untuk Mas Danang sih. Sebelum nanti kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mas, ini terjadi fenomena besar, Mas Danang. Semoga Ya, halo Mas. terdengar. Ya, ini kan lagi terjadi fenomena yang cukup absurd ya, udah absurd besar gitu. Dengan banyaknya orang-orang di pemerintahan yang mengatasnamakan dirinya mantan pejuang HAM atau mantan aktivis. Ini banyak, nggak hanya di lingkaran istana, tapi di lingkaran Senayan dan lingkaran yang lainnya juga banyak gitu loh, yang mengatasnamakan mereka itu mantan mantan aktivis dan lain-lain. Mereka itu malah jadinya menurut dia menciptakan rasa takut. Aku sendiri malah menjadi takut, menciptakan rasa takut. Gimana kalau aku menjadi seperti mereka? Bagaimana rasanya? Bagaimana kalau suatu saat nanti teman-teman yang ada di sini yang mungkin masih mau turun ke jalan, masih mau membela hak kita dengan turun ke jalan, mungkin nanti akan berubah gitu, malah menjadi salah satu dari mereka gitu. Nah, pertanyaannya adalah dalam konteks demokrasi sekarang, gimana caranya kita mempertahankan independensi kita agar tidak bergeser atau menjerumuskan diri ke sana gitu. Ya, halo Mas. Halo Mas. Ya, oke. Nah, sebenarnya pasca reformasi kan kita bisa menemukan sebenarnya tidak sedikit ya orang-orang yang kemudian dulu aktivis itu kemudian hari ini mengisi pemerintahan. Nah, tapi problemnya eh, ya mereka bukan lagi aktivis ya. Dulu mungkin ya gitu. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang seperti apa. Tapi ya sekarang memang kalaupun disebut aktivis ya, pakatnya memang bisa lebih kita sematkan sebagai aktivis partai politik gitu ya. Nah, yang tentu kemudian partai politik mengalami pergeseran gitu ya. Hari ini bisa lihat apakah kemudian parpol itu jadi representasi publik gitu atau kemudian justru jadi representasi kepentingan para petinggi parpol itu sendiri. Nah, makanya kayaknya ya mereka itu yang di masa lalu aja itu yang kemudian bisa disematkan aktivis, bukan hari ini. Nah, situasinya kemudian kalau tadi sempat dipertanyakan ada kekhawatiran gitu ya, kemudian dan kenapa yang dulu
sangat kental gitu ya, punya gagasan ide yang bagus gitu terkait soal demokrasi. Nah, dan hari ini masuk di pemerintahan, tapi justru kemudian tidak menjalankan hal tersebut gitu, malah banyak kita temukan pengkhianatan gitu ya terhadap dulu-dulu yang disuarakan, misalnya kayak isu soal 65 itu orang isu 98 gitu yang kemudian dulu mereka menyuarakan itu jadi isu yang memang harus dituntaskan, tapi mereka hari ini malah justru melegitimasi ya tidak ada pelanggaran hak asasi manusia di zaman-zaman itu. Nah, ini kan kita lagi-lagi tidak bisa ngomongin soal person ya, tapi ngomongin soal sistem gitu. Nah, kalau ngelihat gerakan demokrasi itu kan dia mengalami mengalami beberapa fase gitu ya. Dari yang pertama misalnya fase konformis gitu ya, dan penekanannya adalah konteks charity gitu. Nah, di era selanjutnya kan kemudian gerakan masyarakat sipil itu kan diidentikan dengan reformis gitu, dimana kemudian ya ini perkara negara itu baik atau buruk, kurang tepat atau tepat gitu, itu perkara orang-orangnya gitu. Ketika kemudian orang-orangnya itu diisi oleh orang-orang yang pro demokrasi, ya negara itu akan kemudian jadi demokrasi. Nah, tapi ternyata hari ini ketika banyak pasca reformasi banyak orang-orang yang masuk di pemerintah, nah itu tidak berjalan sesuai dengan yang dibayangkan kan. Tapi ternyata sistemnya itu justru kemudian merubah mereka sendiri gitu ya. Mereka kemudian terbawa arus terhadap orang-orang yang tidak pro demokrasi itu tadi. Nah, makanya dikenal gitu ya di era ketiga gerakan masyarakat sipil itu gerakan transformatif gitu. Jadi tidak hanya melihat orang gitu ya, tapi melihat sistem yang kemudian bermasalah di suatu negara tersebut. Nah, makanya soal takut tidak takut, nah memang hal yang perlu kita lakukan. Nah, ketika kita ngomongin soal sistem berarti kan ada sub-subnya itu. Nah, setidaknya ada beberapa hal yang memang kita ini ya jadi fokus gitu ya. Pertama di level regulasinya seperti apa gitu. Yang kedua strukturnya gitu, orang-orang yang menjalankannya bagaimana gitu. Nah, yang ketiga adalah orang-orang yang di luar struktur dan regulasi itu tapi mereka terkena dampaknya gitu, atau di level sosial budaya masyarakatnya dalam membangun demokrasi itu sendiri. Nah, ada ketiga aspek itu yang kemudian jadi hal yang memang kita soroti gitu. Nah, selain kemudian tadi teman-teman misalnya juga menjelaskan ya sertifikasi kan berkaitan dengan regulasi ya, berarti memang seharusnya penguatan terhadap regulasi itu jadi cukup penting. Nah, tadi misalnya saya sudah menyebutkan ada beberapa undang-undang yang sebenarnya justru melindungi kerja-kerja aktivisme kayak gitu. Nah, tinggal kemudian itu diimplementasikan dengan tepat. Nah, termasuk kemudian mengisi kekosongan-kekosongan yang ada celah-celah kriminalisasi selanjutnya ya dengan perlindungan terhadap pembela HAM dan lain-lainnya itu. Yang hari ini misalnya Komnas HAM di beberapa kasus dia juga mendorong bukan mendorong sih, tapi mengeluarkan statement atau terhadap seseorang itu apakah kemudian pembela HAM atau mengeluarkan statement bahwa seseorang itu pembela HAM. Nah, itu sebagai penguatan terhadap orang tersebut ketika dihadapkan dengan persidangan. Nah, tinggal kemudian di konteks strukturnya orang-orang yang menjalankannya itu bagaimana. Nah, kan berarti PR terakhir itu adalah di konteks kulturnya kan. Nah, kulturnya itu ya diisi oleh kita-kita semua itu ya. Entah kemudian kita menyebut diri kita itu aktivis. Ya aku membaginya banyak hal gitu. Ada yang di level
aktivis yang atau masyarakat sipil yang kemudian diisi oleh individu atau kelompok yang kemudian menyuarakan isu-isu hak asasi manusia dan demokrasi, termasuk kemudian entah itu berbentuk individu atau kemudian NGO atau kemudian LSM ataupun organisasi mahasiswa dan lain-lainnya. Nah, selain itu di level kultur itu kan ada publik. Nah, makanya hal yang perlu dikuatkan itu tadi ya kita menjaga kultur demokrasi itu sendiri kayak gitu. Nah, kalau tadi misalnya Mbak Indah cerita gitu ya, kalau apa menyebut diri sebagai aktivis itu sesuatu yang agak susah itu karena merasa orang-orang ini kayak nggak pantas atau kurang kompeten untuk kemudian disebut aktivis. Nah, hari ini malah situasinya nggak seperti itu. Hari ini situasinya malah bukan orang itu justru tidak berani menyebut dirinya aktivis. Bukan karena soal kompetensi gitu, tapi karena kemudian aktivis itu dicap sebagai apa ya? Ya di labeling sebagai apa ya? Sebagai orang gitu, atau sebagai unsur yang kemudian itu tidak pro terhadap negara, yang kemudian harus dibasmi oleh negara itu sendiri dengan penangkapan, dengan kriminalisasi, dengan kemudian disiram air keras dan lain-lainnya. Nah, makanya dengan situasi yang seperti itu ya solidaritas menurutku juga penting gitu ya bagi kita semua untuk kemudian saling mensupport satu sama lain. Tentu kemudian kita tidak lepas dari isu-isu soal bagaimana kemudian membaca apa namanya asesmen resiko dan keamanan dan lain-lainnya. Nah, itu sih Mas Rayon dan teman-teman semua. Baik, terima kasih sekali Mas Danang atas insight yang jadi kita semua harusnya jadi lebih paham gitu tentang bagaimana aktivisme bergerak dan sebagainya macamnya gitu. Termasuk yang tadi Mbak Wit dan Mbak Indah paparkan. Buat teman-teman semua kalau ada pertanyaan boleh langsung raise hand karena kita sudah memasuki bagian segmen tanya jawab. Ada yang memiliki satu dua pertanyaan untuk para panelis, untuk para narasumber, boleh langsung. Kalau nggak bisa on mic, bisa lewat kolom chat. Gimana, teman-teman? Ada yang mau bertanya-tanya? Boleh, Bapak Sugiarto. Saya mau ya, oke. Terima kasih Mas Krayon dan diskusi yang seru ya dari Mbak Wiwit dan juga Kak Indah, juga ada Mas Danang di sana. Terima kasih atas partisipasinya dan juga pencerahannya kepada kita semua. Saya menyoroti dua hal, jadi tidak bertanya ya, tapi juga memperkuat ya posisi kita. Saya melihat memang yang pertama konsep civic space tadi saya juga mengutip kata-kata Mbak Wi tadi ya, kalau kita bersertifikat kita nggak bebas gitu ya. Jadi sebetulnya hakikat dari civic space atau masyarakat sipil ini kan perlu ruang ya, ruang aman, ruang yang bebas gitu. Nah, kalau udah sertifikat kan berarti tidak bebas lagi. Berarti di situ udah tidak. Jadi secara otomatis sebetulnya eh, pemerintah sudah menutup ruang-ruang itu dan bukan hanya menghambat lagi. Kalau sekarang menghambat mungkin sudah menutup. Nah, yang soal kedua saya melihat ini mungkin jadi puncak ya, puncak dari pencitraan yang terus-menerus narasi negatif ya terhadap masyarakat sipil yang terus-menerus sehingga eh, menyebabkan kemudian bagaimana gitu berbagai upaya kelompok anti masyarakat sipil ini untuk terus-menerus menghalangi ya, menekan kemudian sampai kemudian enggak jadi
nggak menutup kemungkinan juga pigai-pigai lainnya itu akan tumbuh ke depan gitu. Tetapi terus PR kita apa gitu? Seharusnya emang narasi-narasi seperti ini, diskusi tentang kontribusi kita kepada pembangunan ini terus-menerus harus diangkat. Karena dalam wacana-wacana pembangunan kontribusi civil society ini ya kurang ya. Yang ada justru dibilang pilar ketiga ya, tapi cuman itu aja. Tapi ketika bicara hasil-hasil dan lain-lainnya tidak masuk dalam kontribusinya, sehingga tidak terhitung dalam struktur di dokumen-dokumen negara. Di di laporan-laporan negara juga tidak ada menyebut bagaimana seberapa besar kontribusi sektor sosial atau masyarakat sipil dalam hal ini. Sehingga mungkin ini menjadi puncak-puncak yang ada. Mungkin banyak yang ngaku ya, kami dari masyarakat sipil, tapi sesungguhnya otaknya anti gitu ya, anti masyarakat sipil yang anti kritik, kemudian juga tidak ada kebebasan, justru menekan dan lain-lain. Jadi menurut saya diskusi seru ini tentu kita perlu taken action ke depan. Jadi paling tidak narasi-narasi ini bagaimana nih cara menandinginya gitu Mbak Wiwit, Mbak Kainda, gitu ya Mas Danang ya. Dari sisi hukumnya bagaimana, dari sisi kelompok-kelompok komunitas, karena Kainda juga komunitas, Kak Wiwit juga komunitas nih, komunitas perempuan Indonesia. Nah itu Mas Danang mengacaranya gitu kan, jadi lengkap kita sebetulnya. Nah ini gimana caranya menginstrumentasi sebuah narasi baru, sebuah perjuangan untuk kita tidak hanya untuk sekedar menangkap dan menerima saja segala narasi dan lewat begitu saja. Kita bahas ini gitu. Makanya kita bahas persoalan ini cukup serius menurut saya gitu. Untungnya ditolak ya. Ditolak juga kita nggak tahu bagaimana proses nolaknya tuh. Apa dari kita? Saya rasa kayaknya nggak dengar-dengar ya. Nggak tahu juga. Kalau teman-teman tahu bagaimana proses penolakannya sehingga dianulir gitu ya. Nah, itu juga mesti menjadi lahan kita untuk melihat lebih jauh. Karena ke depan ini mungkin akan lebih seru, lebih tekanan lebih kenceng, dan kita tahu bagaimana cara mengantisipasi dari sekarang. Mungkin itu dulu. Terima kasih Mas Danang, Mas Iwit, Mas Krayon, Kak Indah. Diskusi yang seru ini. Oke, terima kasih. Mau ditanggapi, baiklah, Mbak Wiwit, senang. Eh, mau menanggapi tadi statement dari Mas Uki atau mengembalkan gitu. Mungkin tadi masih ada Pak Frans ya. Kita mungkin bisa minta pandangan beliau. Pak Frans sudah nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Ini yang lain, apa ada? Kalau nggak, aku mau nanya lagi nih. Karena banyak banget pertanyaan di kepala tuh. Mungkin aku nanya dulu aja kali ya. Sambil lihat teman-teman yang lain, siapa tahu mendapatkan pertanyaan baru gitu. Ini buat ketiganya sih. Buat Mas Danang, Mbak Indah, dan Mbak Wiwit. Perihal, kalau aku lebih suka menyampingkan dulu perihal sertifikatnya. Karena itu sudah dibantah, sudah ditolak. Cuman kan kita tahu negara ini kadang menolak, tapi nantinya tetap bergulir gitu. Itu sering terjadi gitu di negara kita. Pertanyaanku adalah, bagaimana kalau kita membicarakan tentang hak asasi manusia, tentang aktivisme ini, muncul dan terus beregenerasi. Mungkin dari ada angkatan yang dari tahun 65, 45 lahir dari tahun 45, dan selanjutnya gitu ke belakangnya gitu. Tentang hal seperti itu gitu. Nah, regenerasi yang harusnya terjadi sehat dan organik sekarang ini tuh menurutku pribadi agak melambat. Tapi aku pengen tahu nih, menurut Mbak Indah, Mbak Wiwit, dan Mas Danang, apakah ini semakin melambat karena ini masih hipotesis kayak melambat ini karena yang terjadinya adalah banyaknya ketakutan atau atau pembatasan dari ruang-ruang yang terjadi gitu.
Hmm, gimana? Mungkin Mbak Indah atau Mbak Wiwit? Apa ya? Mungkin memaknainya mungkin kalau gerakan kebaca gerakannya semakin melambat. Eh, Bisa jadi ada hal yang berbeda juga sebenarnya yang terjadi. Kalau tadi yang komentar dari Mas Sugi sebenarnya eh, ya ini kalaupun wacana ini sudah dianulir, sebenarnya kan jadi warning buat kita gitu. Artinya kemungkinan bisa akan berkembang di luar dari yang kita prediksi gitu. Tapi ini menjadi sebenarnya jadi penanda bahwa ada sesuatu yang seharusnya harus kita sikapi kan gitu. Nah, kalau soal gerakan mungkin bisa jadi sebenarnya kita yang eh, semakin tidak bisa saling membaca gitu. Karena ketimpangan ini terjadi di seluruh penjuru negeri ini gitu kan. Nah, dan orang-orang yang sebenarnya eh, apa eh, yang memperjuangkan sebuah keadilan untuk lebih banyak orang kita kebaca gitu antara kita yang sama-sama bergerak. Nah, sehingga memang ya mungkin kalau kita sekarang punya SEA gitu kan. Nah, sebenarnya eh, menggunakan eh, bentuk-bentuk yang seperti ini mungkin sangat menjadi baik untuk saling bisa tahu gitu kan kondisi yang eh, di timur seperti apa gitu kan, siapa sih yang teman-teman juga yang masih melakukan perjuangan ini gitu untuk bisa saling tahu kabarnya, saling menguatkan gitu. Nah, bisa jadi sebenarnya gerakannya masih gitu di semua tempat, cuman nggak kebaca oleh kita. Dan seperti apa tantangan mereka, kendala mereka, seperti apa tekanan terhadap mereka, itu yang kita nggak saling tahu gitu. Begitupun mungkin kami di sini itu sebenarnya apa yang sedang kami lakukan, kemudian bagaimana respon dari sebenarnya para pihak yang kita juga merasa mungkin mereka sebenarnya dalam posisi sedang menganggap kita sebagai orang-orang yang mulai melakukan kritik. Dan bisa jadi ada eh, apa tanggapan yang sebenarnya atau respon yang bisa jadi kita tangkap begitu sulit itu untuk memperjuangkan ini. Nah, pada siapa sebenarnya kita bisa berbagi itu gitu kan? Em, Nah, itu kan terbatas itu. Nah, jadi kalau buat saya merespon itu bahwa saya yakin gerakan ini ada dan orang-orang yang nggak kebaca, nggak hanya orang-orang yang mungkin di apa terkenal di publik gitu kan. Banyak orang-orang yang tidak terkenal sama sekali atau sama sekali tidak pernah terdengar suaranya, tapi dia melakukan itu gitu. Ya karena kembali lagi tadi ini dorongan nurani yang tanpa pamrih yang dilakukan. Nah, menemukan orang-orang itu menjadi penting gitu, karena mereka bahkan bergerak tanpa ada uh, label bahwa ini sebuah profesi gitu. Mereka melakukannya dengan apa yang mereka miliki gitu. Nah, yang saya bilang tadi, nilai-nilai itu yang tidak terbayarkan dengan nilai sebuah sertifikat gitu kan. Nah, mungkin ya saya membaca dari sisi itu. Mungkin itu dulu Mas Krai. Baik. Kalau dari Mbak Wiwit, Iya, saya setuju juga sih sama Mbak Indah ya. Kayaknya memang sebenarnya kalau di antar generasi ini memang masih banyak gitu. Di mana-mana masih ada, cuma memang tidak terekspos. Tapi eh, di era yang sekarang memang tantangannya juga banyak. Ya mungkin kayak apa namanya konotasi dan label untuk mantan aktivis juga pasti ada gitu di tiap generasi gitu. Dan saya juga berpikir karena memang ada mungkin ada banyak tantangan ya yang dilalui oleh para aktivis ini sehingga memang ada yang ya maju mundur, ada yang memang masih sesuai dengan panggilan hati yang seperti Mbak Indah katakan tadi gitu. Gitu Mas Krayon. baik. Kalau Mas Daniel sendiri gimana Mas? Ya, kurang lebih aku sepakat dengan Mbak Wiwit sama Mbak Indah. Nah, ya intinya hari ini gerakan itu masih ada gitu. Sekalipun kemudian apa caranya yang mungkin berbeda-beda ya. Ada yang kemudian terbuka, ada yang kemudian melakukan
perlawanan secara tertutup kayak gitu. Nah, dan lagi-lagi karena tadi sempat disinggung soal regenerasi, soal antar generasi kayak gitu. Nah, dan hari ini kita juga tidak dipungkiri oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan kayak gitu ya kan. Jadi ruang-ruang untuk kemudian membahas soal aktivisme itu di banyak tempat gitu, tidak hanya di luring gitu, tapi juga di daring kayak gitu ya kan. Nah, tadi misalnya juga sempat disinggung sama Mbak Wiwit ya kalau nggak salah soal aktivisme digital itu seperti apa. Nah, jadi ada banyak hal tersebut. Nah, tapi memang perlu kita lihat gitu bahwa kita punya tantangan gitu ya yang cukup besar hari ini gitu. Jika di digital itu kemudian ada buzzer, ada hack dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, di dunia nyata itu kita juga mendapatkan situasi yang sama gitu. Nah, ya tadi misalnya karena teman-teman mengkritik itu di Agustus ya di Agustus yang soal pelindasan Afwan Kurniawan yaitu banyak ribuan orang yang kemudian ditangkap padahal dia solidaritas, bahkan orang yang kemudian hanya datang penasaran untuk melihat aja kemudian itu ditangkap. Nah, selain itu ya kita bisa melihat sadar mengibarkan bendera One Piece gitu ya, yang itu anime, sekalipun di anime itu juga dia bagian dari wujud kebebasan dan lain-lainnya. Nah, itu juga kemudian mendapatkan intervensi dari militer dan lain-lainnya. Nah, selain itu juga kemudian kita juga dihadapkan dengan disahkannya RUU TNI gitu ya kan. Militer bisa intervensi segala bentuk konflik yang dianggap konflik itu di setiap daerah kayak gitu. Nah, dan ya belum lagi kemudian situasi di kampus yang sedemikian rupa ya, termasuk kemudian teman-teman yang mendapatkan kriminalisasi karena memperjuangkan hak atas lingkungannya. Nah, sebegitu banyaknya tantangan yang kita hadapi gitu ya, yang akhirnya itu juga akan mengganggu ekosistem gerakan ke depan, baik itu juga mempengaruhi bagaimana kita bergerak gitu ya, tertutup atau kemudian terbuka. Nah, yang saya pengen cerita Mas Krayon dan teman-teman semua. Jadi kami hari ini juga masih mendampingi gitu ya salah satu teman-teman tahanan politik gitu ya akibat Agustus. Nah, itu di beberapa lokasi lainnya mereka dibebaskan gitu. Nah, tapi di Magelang mereka mendapatkan putusan vonis bersalah. Nah, bersalah karena apa? Karena mereka membuat poster ya kan yang kemudian menyatakan bahwa ada proses pelindasan terhadap Afwan Kurniawan. Nah, dari kritik itu kemudian mereka dikenakan pasal penghasutan. Nah, ini kan cukup membahayakan bagi kita semua. Nah, kami masih memperjuangkan ini di tingkat-tingkat selanjutnya karena kami menganggap kalau putusan ini masih seperti ini tidak dicabut, ya berarti ini akan menjadi presiden buruk untuk kedepannya, termasuk kemudian mengancam gerakan-gerakan kritik peduli terhadap demokrasi, terus dan negara hukum dan lain-lainnya. Nah, itu sih Mas Krayon dan teman-teman semuanya. Makanya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Sugi tadi. Memang ini perlu kita gulirkan secara terus-menerus gitu ya kan. Dan untuk kemudian kita tindak lanjutin. Karena bisa jadi kalau tadi yang dikhawatirkan sertifikasi HAM itu memang dibantah terus tiba-tiba muncul lagi. Nah ya mungkin ruang intervensi yang hari ini bisa kita lihat adalah revisi Undang-Undang HAM. Karena ini sertifikasi aktivis itu juga muncul dengan berjalannya revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dan lagi-lagi ini juga disampaikan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia itu sendiri. Nah, demikian Mas Krayon dan teman-teman. Baik, terima kasih sekali Mas Danang
Teman-teman apa ada pertanyaan? Tadi kalau nggak salah ada yang raise hand, tapi siapa ya? Saya Mas. Oh boleh, Mas Riki. Ah, ini sih bukan 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 berupa pertanyaan. Saya cuma mau mengusulkan saja, kalau bisa pertemuan kita hari ini tuh jangan sampai di sini saja Zoom-nya. Kita bisa buat satu grup lagi khusus untuk kita semua yang hari ini ada. Jadi kita saling saling menguatkan lewat grup tersebut. Jadi dari grup tersebut kita semua saling saling menopang. Mungkin kita ada kendala di misalnya di tempat saya nih di Kupang Nusa Tenggara Timur. Mungkin ada kendala yang saya tidak bisa menjangkau, saya bisa buang ke grup lalu kita sama-sama mencari solusinya seperti apa begitu. Jadi kita semua menjadi aktivis HAM bukan hanya sekedar di wacananya saja, tapi lewat tindakan yang kita buat. Itu ya, menurut saya itu yang lebih lebih pasti dan tindakan itu lebih real lagi. Jadi daripada kita berbicara tentang sertifikasi HAM yang sertifikasi aktivis HAM yang mau dibuat atau tidak dibuat, kita akan menjadi orang-orang yang hanya terpaku pada lingkaran tersebut saja nanti. Nah, kita bagaimana kita mau keluar dari lingkaran tersebut, lalu kita buat sesuatu yang betul-betul pasti dan itu berdampak pada banyak orang begitu. Dan dari hal yang kecil, tapi dampaknya besar. Itu yang saya mau. Jadi kalau bisa ada grup kecil untuk kita semua yang hari ini hadir, biar kita semua bisa saling menopang dalam grup tersebut. Terima kasih banyak. Eh, Kalau itu sih, kalau menurut rasanya agak-agak sulit gitu. Karena kan hari ini kita masih webinar ya, jadi belum rasanya terlalu sulit. Cuman kalau Mas Riki memang ingin mencoba, Mas Riki nanti bisa menghubungi kami dari komunitas Koli agar Mas Riki bisa masuk ke jaringan kami, biar kami pun bisa bisa siapa tahu nantinya kita bisa saling membantu gitu. Mungkin seperti itu Mas Riki. Siap, siap, siap. Baik, yang lain apa ada pertanyaan? Terus sih, kalau rasanya sudah cukup, mungkin akan kembalikan lagi. Cuman apa ada yang masih ada yang mau bertanya perihal aktivisme ini? Oh, lumayan ini loh. Terima kasih jempolnya, Bapak Sugiarto. Baik, kalau nggak ada mungkin bisa kita akhiri hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Mungkin untuk penutupan boleh dari Mbak Agnes Syakira. Halo Mbak Nisha. Bisa lagi sinyalnya lagi agak sulit. Baik, terima kasih teman-teman. Izin semuanya bahwa rekaman hari ini akan diupload di YouTube Koli dan kita sebarluaskan biar apa yang kita bahas hari ini bisa teramplifikasi dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima Waalaikumsalam. kasih atas beberapa Terima kasih Kak narasumber. Indah, Mbak Wiwit, Mbak Mas Indah, Mbak Danang, Wiwi, Bang Mas Riki. Danang. Terima kasih Nah, hebat. spasinya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Bye.